Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dafa Abdul Jabbar, kelas 12 DPB 3, dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan hasil praktik kerja lapangan yang telah dilaksanakan selama 3 bulan lamanya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Sekolah SMK Negeri 6 Bandung dan juga kepada PDW Group yang telah memberikan saya kesempatan untuk belajar hal baru di luar sekolah dan pengalaman yang belum pernah saya dapatkan. Di minggu ke-1, saya diberi pengarahan tentang peraturan kerja dan proyek apa saja yang sedang dikerjakan oleh PDW Group. Saya juga disuruh menghitung volume LAB rumah tinggal tipe 36 serta melakukan survei ke lapangan untuk melihat bagaimana keadaan di lapangan. Ada 2 lokasi yang saya kunjungi. Yang pertama, Komplek Islamic Forest. Yang kedua, Rumah Sakit Pasundan. Di minggu kedua, saya masih menghitung LAB untuk rumah tipe 36. Di minggu ketiga, saya diajak survei lagi ke lapangan di perumahan The Forest Islamic yang berada di Cimenyan. Saya mempelajari pemasangan turap dan mengamati orang yang sedang mengukur kedalaman tanah untuk mencari sumber air. Di minggu keempat, saya dan teman-teman survei ke lapangan Rumah Sakit Pasundan di Jalan Haji Wasit, Bandung. Kami keliling untuk melihat keadaan rumah sakit dan untuk mengetahui ruangan apa saja yang ada di rumah sakit. Pada minggu kelima, saya survei ke lapangan untuk menentukan ruangan-ruangan untuk memastikan sama seperti di denah. Selain mengerjakan Rumah Sakit Pasundan, saya juga mengerjakan gambar stikes Hermatoni. Pada minggu ke-6, saya disuruh untuk mengukur luas ruangan Rumah Sakit Pasundan untuk mengetahui luas asli di lapangan dan disesuaikan dengan gambar denah perencanaan. Di minggu ke-7, saya dan teman-teman diberikan tugas untuk memberi nama-nama ruangan Rumah Sakit Pasundan dan merevisi denah gedung A. Nah, hingga minggu ke-12 dari minggu 8, saya diberikan tugas tetap untuk membuat laporan harian pembangunan Rumah Sakit Pasundan. Selama membuat laporan visual lapangan, saya juga dijelaskan tentang persyaratan-persyaratan khusus tentang ruangan rumah sakit. Saya akan menjelaskan secara singkat dan tidak menyeluruh. Pertama, ada ruang poliklinik yang letaknya berdekatan dengan jalan utama dan mudah dicapai. Ruang tunggunya harus cukup luas. Lalu ada ruang IGD yang harus terletak pada area depan rumah sakit dan harus mudah dilihat serta mudah dicapai dari luar rumah sakit dengan tanda-tanda yang sangat jelas dan mudah dimengerti masyarakat umum. Lalu ada instalasi rawat inap. Letak ruangannya secara keseluruhan perlu ada hubungan antar ruang. Sinar matahari pagi sedapat mungkin masuk ke ruangan. Alur petugas dan pengunjung harus dipisah. Lalu instalasi perawatan intensif atau ICU. Letaknya harus berdekatan dengan instalasi gawat darurat, laboratorium, instalasi radiologi, dan ruang operasi. Lalu gedungnya harus terletak pada daerah yang tenang, temperatur ruangan harus terjaga tetap dingin, aliran listrik tidak boleh terputus, dan harus tersedia pengatur kelembaban udara. Lalu ada ruang operasi, jalan masuk barang-barang steril harus terpisah dari jalan keluar barang-barang dan pakaian kotor. Harus disediakan pintu keluar tersendiri untuk jenazah dan bahan kotor yang tidak terlihat oleh pasien dan pengunjung. Pergantian udara yang dianjurkan sekitar 18-25 kali per jam. Lalu ada instalasi radiologi. Radiologi adalah ilmu kedokteran yang menggunakan teknologi X-ray atau ronsen untuk mendiagnosa dan pengobatan penyakit. Lokasi ruangannya harus mudah dicapai, berdekatan dengan instalasi gawat darurat, laboratorium, ICU, dan instalasi ruang operasi. Sirkulasi bagi pasien dan pengantar pasien disarankan terpisah dengan sirkulasi staf. Lalu ada instalasi gizi. Ruangannya harus mudah dicapai, dekat dengan instalasi rawat inap, sehingga waktu pendistribusian makanan bisa merata untuk semua pasien. Letak dapur diatur sedemikian rupa sehingga kegaduhan suara dari dapur tidak mengganggu ruangan di sekitarnya. Tidak dekat dengan tempat pembuangan sampah dan kamar jenazah. Mempunyai jalan dan pintu masuk tersendiri. Kesimpulannya, setelah saya melakukan kegiatan PKL ini, sangat banyak ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan selama berada di Pandanwangi Group. Pada intinya, kegiatan PKL
Kegiatan PKL ini sangat berguna untuk mengembangkan apa yang diajarkan sekolah. Saran untuk perusahaan diharapkan agar pihak perusahaan mampu bekerja sama dengan pihak sekolah agar memberi peluang kepada siswa SMK lainnya untuk PKL. Saran untuk sekolah, pemantauan terhadap siswa yang sedang melaksanakan PKL maupun yang baru melaksanakannya agar lebih ditingkatkan lagi untuk meyakinkan pihak perusahaan. Diharapkan agar pembimbing yang ditunjuk sekolah dapat lebih mengoptimalkan profesionalismenya demi kelancaran kegiatan PKL. Sekian dari saya, mohon maaf apabila